warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS dan kelas 12 IPA yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dan Bapak masih bisa menyampaikan materi pembelajaran kalian walaupun dari rumah. Bapak harap kalian masih tetap semangat mengikutinya dan masih bisa mengikutinya dengan baik dan tidak malu atau tidak sungkan bertanya kalau ada bagian-bagian yang tidak paham. Ya, hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang baru dan mungkin yang terakhir di bab ini, karena setelah bab ini, setelah pembahasan ini kita akan membahas bab yang baru. Dan sebelum itu nanti tentu akan ada uji kompetensi yang akan Bapak berikan kepada kalian, sehingga Bapak bisa mengetahui sejauh mana kalian mengikuti pembelajaran dari rumah. Ya, tenang aja, uji kompetensinya tidak akan sulit-sulit dan tidak akan keluar jauh dari apa yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Baik, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas tentang jarak. Masih tentang jarak titik ke bidang. Ya, kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Baik, sebagaimana yang sudah anak-anak pelajari ya sebelumnya, yang pertama yaitu jarak titik ke titik, ya. Lalu yang kedua jarak titik ke garis, di mana jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis punya satu ciri-ciri yang sama kalau diperhatikan, yaitu garis jarak. Nah, apa itu garis jarak? Bapak tunjukkan ya, garis jarak. Perhatikan. Kalau misalkan di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, maka yang disebut garis jarak itu yang menghubungkan A ke B. Ya. Garis jaraknya selalu berbentuk garis lurus, bukan garis lengkung. Itu ciri-ciri yang pertama. Ya, tidak mungkin garisnya melengkung gini. Nah, ini tidak, ya. Atau seperti ini. Nah, ini tidak, bukan ya. Bukan seperti itu bentuknya. Oke. Ciri-ciri yang kedua adalah bahwa khususnya di titik dan garis, kemarin anak-anak juga sudah kalian sudah melakukan percobaan di rumah, di mana kalau misalkan ada titik dan ada sebuah garis, titik A, ini garis B dan C, ya, ada garis BC yang dinamakan jarak dari titik A, ya, dari titik A ke BC, ya, Bapak perjelas, dari titik A ke BC itu adalah garis lurus yang berpotongan tegak lurus, pasti tegak lurus. Ya, pasti tegak lurus. Bukan yang ke pojok-pojoknya. Kemarin masih ada yang ngerjakan ke pojok-pojoknya, Bapak lihat. Nah, bukan ke pojok-pojoknya. Atau yang ke sini. Apakah mungkin dia ke pojoknya? Mungkin, ya. Mungkin ke pojoknya jika bentuknya seperti ini. Di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, di sini ada titik C. Carilah jarak, misalkan nih ya, bisa diperhatikan. Jarak dari titik A ke titik ke garis BC. Jadi titik B ke C ini Bapak sambung garis. Nah, diminta jarak dari titik A ke BC. Ya, dari A ke BC itu berarti ini dibuat garis gini. Nah, mungkin saja A ini, garis biru ini tegak lurus dengan BC mungkin. Ya, pokoknya syarat jarak, garis jarak yang berwarna biru, yang Bapak gambarkan di sini berwarna biru, itu pasti pertama garis lurus, yang kedua punya sifat tegak lurus. Ya, tegak lurus ciri-cirinya sudutnya 90 derajat. Kenapa kok harus tegak lurus? Pertama, karena garis yang tegak lurus itu pasti adalah garis terpendeknya. Lintasan terpendek dan lintasan terpendek adalah jarak, ya. Lalu yang kedua, dengan menemukan siku-sikunya, ya, siku-siku ini, dengan menemukan siku-siku ini atau ini di sini, ya, kita akan mudah mencari jaraknya dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kembali lagi nanti ke luas segitiga siku-siku dan ke Pitagoras. Nah, hari ini kita akan meningkatkan levelnya ke jarak titik ke bidang.
jarak titik ke bidang. Oke, jarak titik ke bidang berarti ada sebuah titik kan, anak ya. Ada sebuah titik, bisa diperhatikan di layar. Ada sebuah titik, misalkan sebut saja titiknya adalah A, ya. Kemudian ada sebuah bidang. Nah, ini bukan garis tapi bidang. Anggap aja bidangnya, bayangkan aja sebuah tembok gitu. Ada sebuah titik ya, titik. Kemudian ada sebuah tembok di depannya. Ya, di sini ada sebuah tembok di depannya. Kita anggap temboknya berbentuk persegi ya. Nama temboknya adalah tembok karena ini A, berarti di sini B, C, D, E. Ya, B, C, D, E. Nah, maka yang perlu kita cari adalah yang manakah garis jaraknya. Ya, garis jaraknya syaratnya sama. Berarti dia harus garis lurus dan harus tegak lurus terhadap bidang yang ditembak. Nah, kalau misalkan bidang ditembak ini adalah B, C, D, E, ya, maka kita harus membuat kira-kira garis lurus yang dia tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, dia tegak lurus terhadap bidang itu. Itu yang harus kita cari. Di manakah letak tegak lurusnya dia? Ya, di manakah letak tegak lurusnya dia? Oke, sampai sini konsepnya. Setelah ini, supaya lebih mudah untuk dipahami, Bapak akan memberikan contoh soal langsung ke kubus kepada kalian, dan kita akan coba untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, anak-anak, bisa dilihat di papan ya, di layar kalian. Ada sebuah contoh soal, sebuah kubus dengan rusuk, panjang rusuknya adalah 6 cm. Ya. Kemudian ada 3 contoh soal yang akan Bapak berikan kepada kalian. Ya. Yang pertama, carilah jarak dari A ke BCGF. Oke, dari A ke BCGF. Bapak akan mengerjakannya satu persatu, jadi tolong diperhatikan. Untuk soal yang aja, untuk yang A, itu dari A ke BCGF. Oke ya. Nah, akan Bapak gambarkan dari awal supaya bisa dipahami. Ini adalah sebuah kubus ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah titik A ya. Kemudian ini B, C, G, F. Karena ini adalah bidang ya. Karena ini adalah bidang, maka bidang ini kita arsir saja. Nah, kita diminta mencari jarak dari sini ke sini. Dari titik ini ke sini. Yang manakah jaraknya? Ingat syaratnya harus garis lurus dan siku-siku. Kira-kira ke arah mana? Dari A, dari titik A ini ke B, C, G, F yang merupakan garis lurus. Apakah A ke tengah-tengah B, C, G, F itu garis lurus dan siku-siku? Apakah A ke B itu adalah garis lurus dan siku-siku? Apakah A ke C itu adalah garis lurus dan siku-siku? Apakah A ke F itu adalah garis lurus dan siku-siku? Atau mungkin A ke titik lain di sebuah itu adalah garis lurus dan siku-siku? Ya, di BCGF. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, misalkan kalian punya tembok ya. Tembok sebelah sana. Ya, bayangkan saja sebuah tembok gitu. Ya, kalian lihat aja di rumah kalian atau di kamar kalian sebuah tembok. Nah, bayangkan tembok itu adalah B, C, G, F. Ya, titik-titik yang bawah B, sebelahnya C, atasnya G, sampingnya lagi F. Nah, kemudian tepat di bawah sana ada titik A. Ya, di bawah sana ada titik A, kemudian di sana di hadapan kalian itu ada B, C, G, F. Nah, perhatikan kira-kira dari titik yang bawah sana ya, A ke B, C, G, F itu yang lurus dan siku-siku membentuk garis yang mana? Seperti itu ya. Jadi seperti itu membayangkannya. Nah, kalau kalian perhatikan dan kalian jeli memperhatikannya di kamar, maka garis yang ini, garis yang ada di bawah sini, itu membentuk sudut siku-siku terhadap BCGF. Sehingga untuk jawaban yang A, itu adalah jaraknya
jaraknya adalah garis AB, dan garis AB itu adalah rusuknya dari kubus yang panjangnya adalah 6 cm. Gampang ya? Ya, jadi yang soal nomor A ini memang masih berkaitan dengan logika dan cara berpikir kita memahami bangun ruang, khususnya kubus. Ya, Pak, dari kemarin kok kubus terus, ya yang gampang aja ya. Kita cari yang gampang aja. Kalau misalkan kalian bisa paham betul-betul kubus, nanti menerapkan ke yang lain nanti mudah. Karena kubus yang paling gampang, kubus, daripada yang lain. Kita masuk sekarang ke B. B itu yang ditanya adalah G ke BED. G ke BED. Baik, Bapak akan menggambarkannya lagi. Ya, perhatikan. Akan Bapak gambarkan ulang supaya jelas. Nah, jadi kalian juga jangan sampai malas untuk menggambarnya, ya. Karena semakin sering kalian menggambarnya, nanti semakin cepat kalian memahaminya nanti. Oke. Di sini ada titik D. Sekarang kita perhatikan jarak dari titik A. A-nya kita beri tanda merah. A ada di sini. Kemudian B ada di sini. E ada di sini. D ada di sini. Nah, BED ini adalah sebuah bidang. Maka kita sambungkan karena dia sebuah bidang. Oke, kelihatan bidangnya? Ya, ini bentuknya segitiga ya. Bentuknya segitiga. Nah, jadi seperti itu. Nah, caranya supaya mudah membayangkannya, kita buat garis bantu. Ya. Kita buat garis bantu yang menghubungkan dari A ke BED. Oke, sekarang perhatikan bahwa BD ini kan tersambung ya Nana ya, di bagian bawah. BD itu kan tersambung. Nah, maka kita potong dia dari A yang memotong BD. Berarti dari A ke C. Seperti itu. Ya, kemudian atasnya A itu ada titik E, kita potong juga ke sini. Sehingga sekarang kita punya di sini ada titik temu, anggapnya di sini titik temu O gitu ya. Nah, kita punya bidang baru ini. Nama bidangnya adalah persegi panjang A, sebelahnya adalah C, atasnya adalah G, sebelahnya adalah E. Oke, perhatikannya pelan-pelan saja, silahkan diulang-ulangi videonya, tidak apa-apa ya. Kemudian di antara A ke C, ya perhatikan di antara A ke C, itu ada titik tengah, titik potong dengan segitiga merah ini tadi, yaitu titik O. Dan dari E, ini ya, dari E ke O, ya, ada garis yang menghubungkan karena dia masuk ke dalam bagian segitiga. Bapak beri tanda merah. Nah, jadi penampang namanya, penampang. Ketika kita potong secara miring, dia kelihatannya seperti ini. Nah, yang manakah garis yang kita cari? Garis yang kita cari adalah ini. Nah, itu garis yang kita cari. Ya, di mana AE itu adalah 6 cm. Kita tahu ini adalah rusuk 6 cm, GC 6 cm. A ke C ini adalah diagonal bidang. Dan diagonal bidang itu selalu rusuk akar 2. Ya, diagonal bidang selalu rusuk akar 2. Berarti A ke O ini adalah rusuk per 2 akar 2. Oke, jadi kita harus mencari dulu berapa panjangnya EO. Ya, nah panjang EO anak-anak itu kita dapatkan dari segitiga ini ya. Segitiga, jadi ini kita pecah lagi. Kok panjang? Ya memang seperti ini, nggak apa-apa. Jalani aja ya prosesnya ya. EAO ya. EAO. Ini Bapak sudah memilihkan materi yang paling mudah sudah agar bisa kalian ikuti dari rumah. Setelah masih banyak materi-materi serupa. Ini udah Bapak pilihkan yang paling mudah. Nah, ini kita dapatkan dari Pitagoras. Di sini 6, di sini 6 per 2 akar 2 ya, dapatnya dari sini nih. Nah, ya. Di Pitagoras kan berarti EO itu sama dengan akar ya. Akar dari apa? Dari AE kuadrat ditambah AO kuadrat. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Nah, setelah EO ini ketemu, ya, misal kita anggap aja EO ini adalah Y gitu ya. Setelah EO ini kita ketemu, maka kita gunakan rumus luas dua segitiga yang kita gunakan di jarak titik ke garis.
Oke, Bapak gambarkan lagi garisnya, segitiganya. Set, Bapak gambarkan lagi segitiganya. Ya, Bapak pecah gini supaya kalian mudah melihatnya. Oke. Di sini A, di sini O, di sini E. Ya. Ini panjang dari sini ke sini itu adalah EO yang kalian dapat dari sini, ya. Nanti kalian bawa ke sini, ya. Kemudian AO ini adalah 3 akar 2, ya. Kemudian EA adalah 6 dan ini adalah X. Oke. Sekarang Bapak zoom khusus yang ini saja. Perhatikan ya, perhatikan. Berarti jarak X, berarti luas segitiga, 2 segitiga ya. Setengah kali alas 1 dikali tinggi 1 sama dengan setengah dikali alas 2 kali tinggi 2. Nah, ini kita tulis setengah kali alas 1-nya misalkan yang ini, ya. Kita masukkan alas 1, 3 akar 2 dikali tinggi 1-nya berarti ini, ya, 6. Nah, sama dengan setengah dikali, berarti alas 2-nya adalah EO, ya. Ini alas 2-nya, EO kali tingginya, tinggi 2 adalah nilai X ini yang kita cari. Oke, ini kita musnahkan ya, kita hapus. Nah, berarti 18 akar 2 per, ini kita bawa ke sini, jadinya per EO sama dengan X. Nah, Bapak bantu sampai sini, kalian silahkan cari berapa nilai EO-nya ya. Dan kalian masukkan ke sini sehingga ketemu X sama dengan berapa. Nah, untuk soal nomor 3 konsepnya sama ya. Untuk soal nomor 3 adalah jarak A ke BED. Jarak A ke BED, Bapak gambarkan. Ya, Bapak gambarkan yang nomor 3, sebentar supaya gampang dilihat. Nomor 3, nomor C maksud Bapak, itu adalah jarak dari A ke BED. Ya. Oh, maaf. Bapak salah. Ini yang C nih anak-anak ya. Ini yang C nih. Ya, maaf, Bapak salah ini. Berarti Bapak tadi ngerjakan yang C buat kalian. Ini C. Nah, untuk yang B itu jarak dari A ke BED. Nah, ini yang ditanya ini berarti Bapak tadi salah soal ya. Ini berarti yang ditanya tadi adalah yang A ini. Jarak dari A. Nah, sedangkan yang ini jarak dari G ya. Maafkan Bapak salah lihat soal tadi. Jarak dari G ke BED. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak dari G ke BED, BED kita gambarkan dulu BED sama seperti tadi ya. Kemudian sini ada titik G. Nah, garis bantunya nanti bidang bantunya sama yang ini. Oke, dari sini ke sini nanti ada titik O. Ya. Sehingga ya perhatikan, hingga konsepnya sama, kita punya persegi E, G, A, C ya, di mana di sini ada titik O ya. Dan dari E ke O ini ada garis merah ini ya. Dia masuk ke dalam garis merah kalau kalian perhatikan. Nah, hanya saja sekarang yang ditanya adalah dari sini ke sini. Nah, ini X yang ditanya. Gimana cara menemukannya? Kalian harus membuat garis bantu dulu seperti ini. Tuh ya, harus buat garis bantu. Nah, silahkan ini, permasalahan ini kalian selesaikan. Ya. Dan yang ini juga tadi dicari, sama yang ini dicari, dikumpulkan melalui e-learning. Ya. Waktu pengumpulannya bukan hari ini, tenang aja. Bapak kasih waktu beberapa hari ke depan, nanti linknya akan muncul. Dan kalian bisa mengupload hasil kalian di e-learning Muntazam Malang Pelajaran Matematika Wajib. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Al-Wasilah Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.